Halo semua, jadi di sini Mr. Ben Ben kita akan belajar tentang trigonometri lanjutan. Oke, ini sudah video kelima, rumus jumlah dan selisih trigono. Oke, jadi sebenarnya ini kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi kalau video sebelumnya kan tentang perkalian trigonometri ya. Jadi sebenarnya dari rumus perkalian trigono itu bisa diperoleh rumus jumlah dan selisih trigono. Oke, jadi kita mulai dari bagaimana cara kita bisa memperoleh rumus jumlah dan selisih trigonometri ya. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari kita mempunyai sin A plus B. Oke, sin A plus B itu adalah sin A cos B, sin cos cosin ya. Oke, sin cos cosin. Nah, di sini kau tambah, di sini tambah ya. Oke. Lalu kita tulis lagi yang rumus sin A kurang B, oke. Karena sin kan berarti sin cos cosin ya. Oke, sin cos cosin. Nah, karena di sini kurang, maka di sini kurang, gitu ya. Oke. Lalu bagaimana kalau ini semua ini itu kita jumlahkan? Nah, oke, kita jumlahkan ya. Maka kita akan peroleh sinus A ditambah B ditambah dengan sinus A dikurangin B. Ini sama dengan, nah ini karena barangnya sama, kalau dijumlahkan jadi 2 biji ya. Oke, jadi 2 biji. Sedangkan ini 1 tambah 1 kurang. Jadi kalau dijumlahkan barangnya sama, 1 plus 1 min, dijumlahkan 0 ya. Oke, hilang. Nah sekarang ini kalau kita baca sebenarnya ini sudah rumus penjumlahan trigonometri ya, yaitu penjumlahan sinus ya. Coba lihat, sin tambah sin ya kan, sin tambah sin kan. Nah cuman masalahnya adalah kita itu perlunya itu bukan sin nya ini masih rumit gitu ya. Kita maunya sederhana kayak misalnya sin P ditambah sin Q gitu ya. Nah ini sama dengan apa begitu. Nah ya tentu saja kalau kita berpikir demikian, maka kita bisa memisalkan bahwa A plus B ini itu berubah menjadi P, sedangkan A kurang B kita ubah menjadi Q, oke? Maka kita bisa mengatakan bahwa misalkan, oke, P itu adalah A ditambah B, sedangkan Q itu adalah A dikurangin B. Ini kalau kita tambah, itu jadi apa? Maka ini jadi P tambah Q, oke? Ini jadi 2A dong ya, A tambah A ini 2A. Jadi A, jadi B tambah negatif B jadi 0. Oke, jadi 2A doang di sini. Oke. Nah, berarti dengan kata lain A-nya itu apa? Berarti A itu adalah ini bagi 2 ya, maka jadi setengah dari P ditambah Q. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama, oke, jadi P itu adalah A ditambah B, sedangkan Q adalah A dikurangin B. Maka kalau kita kurangkan, maka di sini kita akan peroleh P dikurangin Q itu adalah apa? A kurangnya habis ya. B kurang min. Min ketemu min jadi plus. B tambah B jadi 2B. Oke. Dikali setengah, maka diperoleh setengah dari P kurang Q. Itu adalah B gitu ya. Berarti kalau A plus B ini kita ganti jadi P, sedangkan A kurang B kita ganti jadi Q. Berarti huruf A tersebut ini seharusnya kita ganti menjadi setengah P plus Q ya. Maka jadi 2 kali sin apa? Setengah P plus Q. Lalu kemudian B-nya ini ganti jadi apa? Oke, kali cos apa? B-nya adalah setengah P min Q. Jadi setengah P kurang Q. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan rumus sin kurang sin? Bagaimana dengan rumus cos tambah cos, cos kurang cos? Oke, jadi sebenarnya cara memperolehnya ini sama ya. Oke, kita teruskan saja semuanya, jadi biar lengkap gitu ya. Oke, kita ini mungkin kotakin terlebih dahulu karena ini ada hasil yang penting gitu ya. Tapi nanti kita rangkum lagi kok. Oke. Nah, ini hasil yang sangat penting. Oke, sekarang kita tahu bahwa kita bisa memulai dari apa? Sin A tambah B. Itu kan adalah sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Nah, sudah hafal. Oke, jadi ini A kurang B. Jadi apa nih? Sin A cos B dikurangin dengan cos A sin B. Begitu ya. Nah, ini kalau kita kurangin, ini jadi apa? Begitu kan? Oke, maka ini jadi sin kurang sin gitu ya.
Nah, jadi sin kurang sin. Nah, sekarang ini kalau dikurangin habis dong. Ini min ketemu min jadi plus, maka jadi 2 biji. Jadi 2 biji ya. Nah, apa sin? Sin B, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini kita jadikan P, ini jadikan Q, maka jadi sin P dikurangin dengan sin Q. Oke? Nah, kita tahu bahwa kalau ini jadi P, ini jadi Q, maka A berubah menjadi setengah P plus Q. Jadi ini jadi kosinus setengah P ditambah Q. Sedangkan ini jadi sinus apa? Setengah P dikurang Q. Nah, gitu ya. Oke, maka ini bisa kita apa? Kotakin karena ini adalah hasil yang penting. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya ada polanya ya. Di sini setengah jumlah, ini sudutnya setengah selisih gitu ya. Ini setengah jumlah setengah selisih. Cuman bedanya kalau sini sin cos, maka ini kosin. Tapi yang kita ingat kalau hafalan sinus itu kan sin cos kosin ya. Sin cos kosin. Nah, jadi begini. Kalau sin tambah sin, kalau tambah berarti pakai yang hafalan pertama, yaitu sin cos. Kalau yang kurang, maka pakai hafalan kedua. Jadi kan sin cos kosin. Berarti yang kedua itu kosin. Kan yang pertama sin cos, yang kedua kosin. Sin cos kosin. Nah, berarti sin cos kosin. Yang kedua kosin. Nah, maka kalau sin kurang sin jadi kosin. Ya, di sini selalu ada 2, terus setengah sudut, setengah apa? Sudutnya setengah jumlah, sudutnya setengah selisih, gitu ya. Nah, dia selalu seperti demikian. Nah, bagaimana dengan cos tambah cos, cos kurang cos? Ya sama saja gitu ya. Oke, jadi kalau cos punya ya berarti kita mulai dari rumus cos gitu ya. Nah, kosinus A tambah B sama kosinus A kurang B, begitu ya. Nah, jadi cos itu kan hafalan cos sin ya. Jadi cos sin. Nah, sedangkan sini sama nih, ya kan? Cos sin ya kan? Nah, sekarang bedanya apa? Kok kosinus kan berlawanan ya. Jadi di sini kalau tambah, maka sini jadi kurang. Kalau sini kurang, maka sini jadi tambah. Nah, begitu. Nah, tentu saja ini nanti kita tambah atau kita kurang nanti akan membentuk dua rumus ya. Oke, jadi ini saya kopas saja. Biar tidak susah untuk nulis lagi. Nah, gitu ya. Belum dikopas ternyata. Nih. Ops. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata. Oke. Nah, ini kalau kita tambah itu ya, maka ini akan mendapatkan kosinus ditambah kosinus ya. Oke. Nah, sedangkan ini kalau dijumlahkan jadi 2 biji dong. Sedangkan 1 min 1 plus dijumlah 0 ya. Oke, jadi begini. Kita tahu bahwa kalau A plus B-nya kita ganti jadi P. Kalau A kurang B-nya ganti jadi Q. Maka sudut A-nya jadi setengah jumlahnya ya kan. Sedangkan sudut B-nya menjadi setengah selisihnya. Nah, begitu ya. Oke, kalau yang kita kurangin bagaimana? Oke, kalau ini kita kurangin. Kita hasilnya jadi apa? Maka hasilnya jadi kosinus A tambah B dikurang dengan kosinus A kurang B gitu ya. Nah, ini karena sama dikurangin habis dong 0 ya. Ini min, terus ini min kali plus jadi min. Karena minnya 2 biji, jadi min 2 dong. Oke, sin. Oke, jadi kemarin sebenarnya di video sebelumnya saya sudah mengingatkan bahwa kalau sin kali sin itu selalu ada negatifnya ya, gitu. Jadi memang harus diingat. Sin kali sin ada negatifnya. Sekarang kalau A plus B ini kita ganti jadi P, A min B ganti jadi Q, jadi apa? Jadi kosinus P dikurangin kosinus Q sama dengan negatif 2 sinus. Nah, huruf A-nya ini ganti jadi setengah jumlah kan? Nah, sekarang sedangkan sudut B-nya ganti jadi setengah selisih ya. Oke, setengah selisih. Nah, begitu. Oke, karena ini sangat penting, maka kita kotakin. Oke, jadi ini kita kotakin. Nah, oke, jadi khusus untuk yang cos kurang cos itu ada negatif 2 bagian depannya. Nah, begitu ya.
Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh 4 rumus penjumlahan dan pengurangan trigono ya, jumlah atau selisih trigono ya. Oke, mungkin kita ringkas ke sini. Oke, jadi rangkuman. Oke. Jadi rumusnya apa saja? Jadi kita punya rumus sin ditambah sin. Nah, gitu ya. Oke. Itu adalah 2 kali sin tambah sin kan hafalan sin cos sin. Berarti ini sin cos punya sin cos gitu ya. Dan di sini sudutnya itu adalah setengah jumlah. Sedangkan sini sudutnya adalah setengah selisih. Nah, gitu ya. Kalau sin kurang sin itu berarti 2 kali sin cos sin. Oke, sin cos sin. Sin cos sin. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua. Karena ini kurang, maka pakai yang kedua yaitu kosin. Maka 2 kali kosin. Nah, gitu ya. Tapi sudutnya selalu apa? Setengah jumlah, setengah selisih. Nah, gitu. Oke, kalau cos tambah cos hafal cos kan cos sin ya. Oke, ini yang hafalan pertama, yang kedua gitu ya. Karena tambah berarti yang pakai yang pertama. Wah, ini pasti adalah 2 kali cos dong. Sudutnya pasti adalah setengah jumlah, setengah selisih. Nah, kalau cos kurang cos, maka hafal yang kedua sin gitu ya. Sin. Tapi ingat, kalau sin berarti ada negatifnya. Gitu ya. Ini sudutnya selalu setengah jumlah, setengah selisih. Nah, jadi sebenarnya beginilah cara saya menghafal keempat rumus itu. Jadi sampai di sini sebenarnya kita sudah lengkap 24 rumus ya. Kalau tak percaya hitung sendiri. Ya gitu. Jadi rumusnya sebenarnya sudah sekian, tapi pembelajaran kita belum berakhir. Karena masih ada contoh soal ini, lalu kemudian masih ada materi-materi selanjutnya yang sebenarnya merupakan penerapan dari seluruh rumus yang sudah kita pelajari ini, 24 rumus itu. Oke, mungkin kita akan melihat contoh soal. Oke, kita coba lihat contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari kosinus 105 derajat ditambah kosinus 15 derajat. Oke, sebenarnya kita bisa pakai 2 cara. Oke. Jadi cara pertama ya berarti cara yang apa? Cara pertama ya, itu cara yang belum mempelajari rumus jumlah dan selisih trigono. Oke. Maka dia akan mencari satu persatu kosinus 105 ini berapa, kosinus 15 derajat berapa, terus dijumlah gitu ya. Oke, kita coba ya. Jadi kita ingat bahwa kosinus 105 derajat itu sama aja dengan kosinus 60 derajat ditambah 45 derajat ya. Berarti kita bisa pakai cos sin ya. Jadi cos lalu sin. Oke. Sin ya. 45 ya. Oke. Karena di sini tambah, kalau kosinus kan berlawanan ya, maka sini kurang. Oke, berarti tinggal karena ini sudah istimewa kan tinggal kita kerja ya. Kosinus 60 setengah 45 setengah akar 2. Oke, kurang ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Oke ya. Maka jadi 1/4 akar 2 dikurangin 1/4 akar 6. Biarin gitu ya. Lalu kemudian kosinus 15 derajat itu berapa gitu ya? Ini kan kita tahu ini sama aja dengan kosinus 60 derajat dikurangin 45 derajat gitu ya. Oke, maka menjadi apa nih? Cos sin ya. Jadi cos sin. Oke. Cos. Oke, sin. Nah, cos sin. Di sini kurang, berarti sini tambah ya. Oke. Kosinus 60 derajat. Nah, jadi setengah. Kosinus 45. Oke. Ditambah dengan sinus 60 derajat. Setengah akar 3. Oke, ini setengah akar 2. Maka diperoleh 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Oke. Nah, pertanyaannya kan adalah kosinus 105 derajat ditambah dengan kosinus 15 derajat ya. Nah, kosinus 105 kan sudah dapat nih, ya tinggal ditulis ya. Oke, dikurang 1/4 akar 6 ditambah dengan kosinus 15 derajat. Berarti ini dong kan? Oke, tinggal disalin saja. Oke.
Nah, oke, karena di sini negatif, di sini positif, dijumlahkan hasilnya 0. Gitu ya. Maka 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4. Oke, 2/4 disederhanakan jadi setengah, gitu ya. Nah, jadi jawabannya setengah akar 2, gitu. Tapi kalau kita pakai rumus jumlah dan selisih bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, cara kedua. Oke, cara kedua pakai rumus jumlah dan selisih. Jadi kita ingat bahwa kosinus P ditambah dengan kosinus Q itu adalah 2 kali apa? Cos tambah cos, berarti cos sin sin. Hafalan pertama, karena ini tambah cos, berarti cos ya. Oke, kosinus setengah jumlah, kosinus setengah selisih. Nah, gitu. Lalu berarti soal apa? Kosinus 105 derajat ditambah kosinus 15 derajat. Berarti P-nya 105, Q-nya 15. Oke, berarti ini 2 kali kosinus setengah jumlah. Oke, berarti ini dijumlahin ya. Maksudnya 105 dijumlahin sama 15 begitu. Lalu dikalikan dengan kosinus setengah selisih. Selisih berarti dikurangin ya. 105-nya itu dikurangin sama 15 derajat. Nah, ini tinggal dikerjakan yang di dalam kurungnya dulu ya. Ini dijumlahkan 120 kali setengah 60. Oke. Lalu ini dikurangkan 90 kali setengah 45. Nah, berarti tinggal kita kerja ya. Jadi berapa nih? 2 kali kosinus 60 setengah. Kosinus 45 derajat setengah akar 2. Oke, ini 2 kali setengah 1 ya, dikalikan hasilnya setengah akar 2. Sama ya dengan apa? Hasil ini ya. Oke, berarti ternyata hasilnya sama nih. Ya, kita coba lihat soal berikutnya. Nah, oke, coba kita lihat soal ini ya. Jadi diketahui tan X-nya itu adalah 4/3. Itu ya, sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, tentukan nilai dari kosinus 3X ditambah cos X. Kalau kita mencari cos 3X lebih dahulu, mungkin agak ribet gitu ya. Oke, jadi kita bisa berpikiran bahwa kita bisa menggunakan rumus cos tambah cos gitu. Oke, jadi kalau pakai cos tambah cos apa nih? Oke, jawab ya, jawab. Oke, jadi soal kosinus 3X ditambah dengan kosinus X. Oke, cos tambah cos itu kan rumusnya kan 2 kali cos gitu ya, karena cos tambah jadi cos gitu ya. Cos setengah jumlah, cos setengah selisih. Oke, jadi setengah jumlah. Jumlah berarti maksudnya 3X ditambah X dong ya. Oke, sedangkan selisih itu maksudnya adalah 3X dikurangin X dong. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita hitung 3X tambah X kan 4X. Dikali setengah jadi 2X. Oke. Sedangkan ini 3X kurang X kan 2X. Kali setengah jadi X. Nah jadi sekarang kita hanya perlu mencari kosinus 2X. Daripada tadi ya carinya cos 3X gitu ya. Oke, kita cari terlebih dahulu. Jadi tan X itu adalah 4/3. Tan desa gitu ya. Berarti kita perlu cari miring ya. Oke, miring berarti akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat dong. Nah, oke, jadi kita hitung 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka diperoleh 5 ya. Nah, berarti ditanya kita perlu apa? Kosinus X. Oke, kosinus itu kan apa nih? Kosinus kan kosami gitu ya. Oke, samping miring. Sampingnya adalah 3, miringnya 5. Tapi ini X ini kurang 1. Maka positif. Oke, lalu kita perlu cari kosinus 2X. Kosinus 2X. Kita ingat rumusnya apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat ya. Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Nah, mungkin kita cari sin terlebih dahulu ya. Jadi sin X itu adalah sin demi. Depan per miring. Depannya adalah 4, miringnya 5. Oke, positif karena pada 1. Oke, maka tinggal kita masukkan saja. Jadi 3/5 ini kita kuadratkan, dikurangin dengan 4/5 kita kuadratkan. Maka hasilnya jadi berapa nih? Nah, ngitung ya. 9/25 dikurangin 16/25, hasilnya negatif 7/25.
Oke, berarti kosinus 2x-nya adalah negatif 7/25. Sedangkan kosinus x-nya adalah 3/5. Oke, kalau kita kali semua, maka di bagian penyebut 25 kali 5 kan 125. Ini kali ini 21 kali 2 42. Jadi negatif 42. Oke, jadi jawabannya adalah negatif 42/125. Oke ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh ketiga. Jadi hitunglah nilai dari sinus 69 derajat tambah sinus 51 derajat dibagi kosinus 54 derajat tambah kosinus 36 derajat. Ini semua ini adalah sudut yang tidak istimewa banget gitu ya. Oke, tapi apa yang terjadi kalau kita terapkan rumus sin tambah sin dan rumus cos tambah cos, begitu kan? Oke, jadi kita coba jawab. Oke, jawab. Oke, jadi mungkin kita salin soal 69 derajat ditambah sinus 51 derajat. Ini kosinus 54 ditambah kosinus 36 derajat. Oke. Nah, kita ingat bahwa sin tambah sin itu kan 2 kali sin, kan hafalan sin cos sin cos. Ini tambah berarti pakai yang pertama sin cos. Berarti 2 kali sin setengah jumlah cos setengah selisih gitu ya. Sedangkan di bawah ini kan cos gitu ya. Jadi hafalan cos kan cos sin. Cos sin berarti hafalan pertama cos dong ya. Berarti dari 2 kali cos gitu ya. Tentu setengah jumlah setengah selisih. Nah, ini jangan langsung coret ya karena belum tentu nilainya sama. Oke, yang sama itu pasti 2 gitu ya. Oke, sekarang sin setengah jumlah ini maksudnya adalah dijumlahkan terus kali setengah gitu ya. Ini kalau dijumlahkan, maka dapatnya adalah 120 dikali setengah 60 gitu ya. Oke. Setengah selisih maksudnya 69 kurang 51. Oke. Ini kalau dikurangin kan dapatnya 18 ya. Kalau dikali setengah kan dapatnya 9. Oke. Terus ini setengah jumlah, berarti ini dijumlahkan berapa ini? 90 ya. Bagi 2 45. Oke, selisih, setengah selisih. Berarti diselisihkan 18 ya, bagi 2 9, kosinus 9. Sama ya, coret. Maka diperoleh sinus 60 kan setengah akar 3. Kosinus 45 kan setengah akar 2. Maka berarti jawabannya akar 3 dibagi akar 2. Dirasionalkan, maka diperoleh setengah akar 6 gitu ya. Nah, ini ternyata mudah ya. Oke, berikutnya kita coba lihat ini. Jadi hitunglah nilai dari tan 82,5 derajat ditambah tan 37,5 derajat. Nah, ini jangan terburu-buru menggunakan sudut tengahan ya. Jadi kita coba berpikir dulu. Oke, jadi kita tulis soal terlebih dahulu ya. Jadi tan 82,5 derajat ditambah dengan tan 37,5 derajat. Oke. Tan itu kan adalah sin per cos ya. Jadi coba kita sin per cos. Jadi sin 82,5 derajat dibagi cos 82,5 derajat. Oke, ditambah dengan ini tan juga sama ya, sin per cos ya. Nah, lalu kita coba samakan penyebut. Jadi yang di bawahnya menjadi perkalian. Sedangkan ini kali silang ya. Jadi sin 82,5 derajat dikali dengan kosinus 37,5 derajat ditambah ini kali silang ke sana. Jadi kosinus 82,5 derajat dikali dengan kosinus kali dengan sin 37,5 derajat. Betul ya? Ini per. Maka sekarang kalau kita perhatikan baik-baik yang bagian pembilang, ini kan sin cos sin AB. Berarti sin cos sin kan berarti sin jumlah ya. Berarti jadi sin 82,5 derajat ini ditambah dengan 37,5 derajat dong. Bawahnya ini perkalian kan. Perkalian ini berarti apa nih rumusnya? Cos kali cos. Masih ingat ya?
setengah dari apa? Kos, berarti kos tambah kos ya, berarti kos jumlah ditambah dengan kos selisih ya. Nah begitu. Oke, kita hitung baik-baik, dapatnya di atas ini jadi sin berapa nih di jumlah. Oke, jadi 120 ya. Nah sedangkan bawah ini ada setengah dari kosinus jumlah, jadi ini kalau jumlahkan 120. Oke, 120 ditambah dengan kosinus selisih, ini kalau dikurangi berapa nih? 45. Oke, wah cantik sekali ya kan. Oke, cantik sekali. Nah sekarang jadinya sinus 120 kan berarti sinus 60 derajat di kuadran 2 ya. Kuadran 2 sin positif, jadi setengah akar 3. Sedangkan ini ada setengah, lalu apa? Kosinus 120 kan kosinus 60 kuadran 2 negatif, jadi negatif setengah. Oke, kosinus 45 kan setengah akar 2 gitu ya. Oke, setengah ini coret. Maka hasilnya menjadi akar 3 dibagi negatif setengah. Ini tukar tempat mungkin biar enak ya. Begitu ya. Oke, atas kali 2, bawah kali 2. Maka diperoleh 2 akar 3, bawahnya jadi akar 2 dikurangin 1. Oke, ini harus rasionalkan ya. Nah, maka diperoleh ini kalau dikalikan maka jadi kuadrat kurang kuadrat kan gitu ya. Nah, atas kalau dikalikan ini jangan lupa dikurung ya. Nah, oke, 2 kali ini 2 akar 6. Oke, ditambah dengan 2 akar 3 bagi 1. Jadi 2 akar 6 ditambah 2 akar 3 gitu ya jawabannya. Oke, saya pikir ini cukup mewakili apa pelajaran kita ya. Itu saya sampai sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.